Halo semuanya, perkenalkan saya Vincent Utama bersama dengan kedua rekan saya Daniel Avagres Manurung dan Vincent Jonathan. Dan ini adalah presentasi untuk tugas besar kami untuk mata kuliah Matematika 2. Dan topik yang kami bahas adalah tentang integral lipat 2. Oke, matematika adalah sebuah ilmu yang digunakan dalam berbagai bidang teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan. Permasalahan ini dapat merepresentasikan kondisi dan sifatnya dalam berbagai wujud ya. Wujud ini bisa berupa besaran, deret, tabel, sistem, fungsi, persamaan matriks, dan lain sebagainya. Nah, matematika ini memiliki banyak cabang disiplin ya, dengan teknik-teknik yang berbeda untuk menghasilkan sebuah solusi. Nah, topik yang kami bahas hari ini berkaitan dengan salah satu cabang ilmu matematika yang bernama kalkulus. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari perubahan dan mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak berhingga. Penerapan kalkulus pada teknik kelistrikan dapat kita amati pada kondisi sebuah rangkaian listrik atau sistem ya. Jadi kondisi tersebut dapat berubah-ubah seiring dengan waktu ataupun input yang diberi. Nah, dengan menerapkan kalkulus, kita dapat menghasilkan berbagai macam solusi dan estimasi dari besaran, perubahan, dan kondisi dari permasalahan yang kita analisis. Nah, seperti apa? Kita akan coba membahas terutama tentang topik integral lipat 2. Di integral lipat 2, sebagai salah satu pembahasan topik kalkulus, itu merupakan lanjutan dari topik integral atau anti turunan. Operasi integral lipat 2 itu melibatkan dua variabel untuk mengintegrasikan sebuah fungsi. Nah, arti fisik dari operasi ini adalah akumulasi besaran atau nilai yang terjadi pada rentan perubahan dua variabel. Nah, ini contohnya seperti luas sebuah bidang ataupun volume sebuah bentuk ya. Jadi, karena luas itu kan dia terdiri dari panjang dan lebar. Nah, volume itu mungkin luas dengan tinggi ya. Jadi ada dua variabel yang berubah seiring dengan akumulasi volumenya. Nah, kegunaan dari integral lipat 2 ini yang secara praktis itu ada dua ya, jadi kita bisa menghitung satuan luas atau volume tadi. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kegunaan dari integral lipat 2 dengan menerapkan pada bidang yang cukup abstrak ya. Jadi salah satu bidang yang cukup abstrak di teknik elektro yaitu bidang medan elektromagnet. Jadi medan elektromagnet ini dia melibatkan sifat-sifat muatan ya dalam berbagai kondisi. Jadi mungkin muatan itu ketika semakin padat dia akan semakin kuat dan dia juga terpengaruh oleh jarak ya. Jadi apabila muatannya itu semakin jauh maka kita akan mendapatkan energi yang lebih kecil atau potensial yang juga lebih kecil. Nah, menggunakan integral lipat 2 kita dapat melakukan beberapa jenis analisis dan pada presentasi kali ini kita akan menunjukkan pada analisis energi total yang diperlukan pada sebuah kapasitor. Namun sebelum kita lanjut ke topik tersebut, kita akan mulai dengan beberapa pembukaan yang akan dibawakan oleh Vincent Jonathan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral tertentu, integral tak tentu, dan apa itu integral lipat. Nah, jadi integral tertentu itu atau adalah integral yang memiliki batas. Misalnya, diintegrasikan dari X menuju 1 atau menuju sampai 5. Nah, apabila integral tak terbatas itu artinya integral yang tidak memiliki batas. Jadi kita yang mengintegralkan, misalnya 12X kita integralkan menjadi 6X kuadrat gitu. Tanpa jadi kita masukkan batasnya gitu loh. Jadi kalau kita masukkan batasnya itu hasilnya itu udah nggak ada variabel X lagi misalnya begitu. Sedangkan kalau udah masih integral tak tertentu atau belum ada batas, tidak ada batas gitu ya, masih ada parameter dalam hasil finalnya. Jadi masih ada kayak bentuk misalnya 12X gitu. Nah, terus kalau integral lipat itu adalah integral yang diintegralkan kembali tergantung lipat berapa. Misalnya kalau integral lipat 2 berarti integral yang sudah diintegralkan lagi. Jadi kita integralkan sekali lalu diintegralkan lagi.
Kalau integral lipat 3 berarti integral, lalu hasilnya diintegralkan lagi, hasilnya diintegralkan lagi. Jadi 3 kali proses integral. Nah, pada kasus ini saya akan membahas lebih ke arah integral lipat 2. Nah, operasi integral lipat 2. Jadi, operasi integral lipat 2 ya. Operasi integral lipat 2 itu adalah hasil bentuk integral biasa yang hasilnya itu diintegralkan kembali. Di mana bentuknya itu, bentuk umumnya itu seperti yang ini. Saya tandain. Nah, ini adalah bentuk umum dari integral lipat 2, di mana di sini belum ada batasnya ya, integral lipat 2 tanpa batas. Nah, kalau ini adalah bentuk ada batasnya, ada Y1 atau batas bawah untuk Y, di Y, dan batas 2, batas atasnya untuk Y2, dan juga ada batas untuk X-nya, itu batas bawah X1 dan batas atas itu X2 gitu. Nah, misalnya kalau ini itu kan bentuk integral lipat 2. Nah, sebenarnya bentuk integral lipat 2 ini ada korelasi juga dengan bentuk integral lipat 1. Apabila yang diintegrasikannya itu fx, y-nya itu adalah 1, maka itu kita bisa ubah menjadi bentuk integral lipat 1 gitu. Jadi seperti ini ya. Kita integralkan satunya terhadap y di terhadap y, karena ini dy jadi ya y. Lalu kita masukin batasnya itu fx, dan batas bawah itu gx. Nah, dikurangi batas atas dan batas bawahnya, jadilah bentuk integral lipat 1 seperti ini. Nah, selanjutnya integral lipat 2 itu tuh baik banget fungsinya teman-teman. Jadi salah satu fungsinya itu adalah untuk menghitung luas daerah, terus misalnya menghitung volume suatu benda, terus juga kita dapat menggunakan dalam prinsip penurunan rumus fenomena ilmiah gitu loh. Apalagi kan kita di bidang elektro, banyak banget nih fenomena ilmiah di teknik elektro yang bisa kita terapkan ya menggunakan integral lipat 2. Nah, pertama-tama menghitung luas daerah nih ya. Nah, integral lipat 2 itu dapat kita gunakan dalam berbagai bidang, misalnya untuk menghitung volume suatu benda ataupun ini ya, luas daerah seperti saya jelaskan. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi. Jadi kalau di gambar ini kita lihat ada suatu batas bawah nih, di mana batas bawahnya ini atau Y2-nya ini adalah GX gitu. Batas bawahnya Y2 sama dengan GX, dan batas atasnya itu Y1 sama dengan FX gitu ya. Fungsinya yang ini tuh sama dengan FX. Nah, kita dapat menghitungnya itu menggunakan integral lipat 1 ataupun integral lipat 2. Nah, karena kita kalau menggunakan konsep integral lipat 2, kita menganggap bahwa kita mengintegrasikan hasil integral hasil integral 1 untuk fx sepanjang A menuju B. Jadi anggapannya itu karena kita menggunakan integral lipat 2, kita mengintegralkan dari batas sini sampai sini dijumlahkan, kita mendapatkan panjang ini, mendapatkan satuan ini dikalikan dengan dx nya anggaplah segini, dx nya dikalikan dapat luas area segini. Nah, diintegrasikan dari X dari A sampai B. Jadi ntar kita outputnya itu biar gampang kita bikin agak mirip kayak discrete. Jadi agak kayak satu luas daerah kecil-kecil ya, seperti ini, kayak helaian roti gitu disusun-susun menjadi satu luas daerah gitu loh, ditotalkan. Dapatlah luas keseluruhan dari si luas daerah kita ingin cari. Nah, praktiknya itu misalnya kita ingin menghitung luas daerah sebuah sungai, di mana sungai itu ada tepiannya, dan kita tahu tepiannya itu membentuk suatu fungsi tertentu gitu. Nah, terus kita itu juga bisa menggunakan pendekatan integral lipat 1, di mana kalau integral lipat 1 itu lebih mudah karena kita tinggal mengurangi batas atas kurangin batas bawah, karena batas atas itu fx dan batas bawah itu gx, lalu diintegralkan dari sepanjang A menuju B itu. Nah, selanjutnya, kita juga dapat menggunakan integral lipat 2 untuk menghitung suatu volume benda penjal. Nah, kalau sebelumnya luas daerah itu bisa dihitung juga menggunakan integral lipat 1, nah pada kesempatan kali ini tuh suatu volume benda itu tidak dapat dihitung oleh integral lipat 1. Suatu volume benda itu hanya dapat dihitung oleh suatu integral lipat 2 dan integral lipat 3.
Dimana integrasi lipat 3 itu nanti juga bisa untuk menghitung volume dimensi 4 gitu ya. Nah, seperti ini gambarnya. Jika kalau kita lihat, eh, biar gampang ya, ini misalnya adalah sebuah roti ya, roti dengan bidang atasnya itu f x, y ya. Apa ini x, y? Oke. Terus nah fx, y ini kita integralkan ya, kita pecah-pecah menjadi suatu lembaran seperti ini, di mana lembaran ini tuh mempunyai luas bidang ini nih AY gitu ya. Suatu luas daerah fungsi terhadap parameternya itu Y. Terus kita bisa hitung volume dari serpian kertas ini nih, serpian dari helaian ini, di mana dV atau satuan dari volume ini, potongan kecil dari volume total ini adalah AY atau fungsi buat menghitung bidang ini dikalikan ini nih di potongan kecil dari sumbu Y. Nah, di mana AY ini kita bisa hitung menggunakan integral lipat 2 karena kita tahu sebelumnya bahwa luas karena AY ini adalah suatu luas daerah dapat dihitung dengan integral lipat 2 di mana kita masukkan batas atas yaitu fx, y dan batas bawah yaitu 0 buat di sumbu set, dan untuk sumbu x itu batas atasnya adalah A menuju B gitu ya. Tuh, di sini A, sini adalah B. Lalu batas atasnya adalah di sini fx, y, dan batas bawahnya itu adalah 0 gitu ya, karena di atas bidang 0 gitu. Terus setelah kita dapat persamaan AY-nya, kita masukkan ke bentuk, kita cari volumenya. Nah, volume ini kan kita tahu kan bahwa volume ini itu tersusun dari bidang ini nih, bidang gambar 2 ya. Saya tulis gambar 2, gambar 1. Nah, kita tahu bahwa bidang di gambar 1 ini tersusun dari bidang di gambar 2 yang disusun nih sepanjang C menuju D. Nah, jadi sederhananya volume totalnya itu adalah volume ini nih, volume gambar 2 yang diintegrasikan dari C dengan C ini D ya. Sorry, ini C itu di sini nih nggak kelihatan. Ini C di sumbu yang belakang nih, ini ada C, ini ada D ya. Diintegrasikan dari C menuju D bidang ini, dimana persamaannya itu integral dari volume ini karena kita tahu volume bidang ini adalah ini ya, atau ini adalah kita masukkan nih ke sini. Nah, AYD itu adalah nilainya yang ini, kita gantikan jadi seperti ini. Lalu tinggal kita integralkan saja 2 kali. Nah, proses pengintegralan itu kita perlu tahu ya, proses pengintegralan itu pertama-tama biar mudah kita anggap ada 2 bagian gitu loh. Ini bagian dalam dan ini yang bagian luarnya. Nah, ini urutannya itu kita kerjakan dari dalam menuju keluar nih. Jadi kita integralkan fx terhadap dx dari A menuju B, lalu hasilnya kita integralkan terhadap dy dari C menuju D gitu. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu bahwa kan ini urutannya dx dulu baru dy kan. Batas dx itu A menuju B, batas dy adalah C menuju D. Nah, kita bisa mengubah urutannya menjadi dy dulu, baru ke dx. Nah, kalau dy menuju dx berarti dalamnya itu dy, luarnya itu dx. Karena kita kerjakan yang dalam dulu baru luar. Nah, ini disebut mengubah arah integrasi. Dimana apabila kita ingin mengubah arah integrasi, kita harus perhatikan dulu batas-batasnya. Jadi batas-batasnya ada kemungkinan untuk berubah gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan batas yang ini, kita harus mencari batas yang baru gitu. Terus selanjutnya untuk menghitung prinsip dasar dalam fenomena ilmiah akan dilakukan oleh teman saya Daniel Alfagres. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang prinsip dasar dalam penemuan rumus fenomena ilmiah, yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor plat paralel. Kapasitor bekerja dengan cara menyimpan energi di dalam medan listrik yang dihasilkan oleh kedua plat yang dimilikinya.
Energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor merupakan energi potensial elektrostatis yang berkaitan dengan muatan listrik, itu Q, dan beda potensial V, di antara plat kapasitor. Jika kapasitor tersebut diisi dengan muatan, medan listrik yang terbentuk akan menjadi semakin besar. Energi yang berada di dalam bentuk medan listrik tersebut akan tetap ada walaupun kapasitor diputus dari sumber daya. Namun, energi tersebut tidak selamanya ada. Energi tersebut akan berkurang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Nah, gambar di samping ini mengilustrasikan konstruksi dari kapasitor plat paralel. Kapasitor bekerja dengan menahan muatan positif di salah satu plat, nah, contohnya di sini, dan muatan negatif di plat seberangnya atau di sebelahnya. Muatan Q yang terdapat dalam kedua plat tersebut sebanding dengan beda potensial V. Nah, kapasitansi atau disimbolkan dengan huruf C adalah sebuah konstanta proporsional yang merupakan perbandingan antara muatan dengan beda potensial yang dapat diekspresikan dengan rumus C sama dengan Q per V. Baik, selanjutnya kita masuk ke vektor dan analisis vektor. Nah, di dalam ilmu matematika dan fisika, vektor adalah besaran yang memiliki arah. Vektor dapat ditulis dengan huruf cetak tebal seperti ini, contohnya huruf A, atau dengan A topi, ada panahnya di atas. Besarnya dari vektor ini dapat ditujukan dengan sebuah tanda mutlak A garis atau A saja. Nah, beberapa contoh dari analisis vektor meliputi yang pertama adalah penjumlahan vektor, kemudian perkalian skalar, kemudian ada cross product, serta dot product. Kemudian selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik ini adalah sebuah efek yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik dalam suatu benda, seperti contohnya elektron, ion, atau proton. Medan listrik ini memiliki satuan Newton per Coulomb atau disimbolkan di sini N per C. Nah, di dalam fungsinya medan listrik ini kita pelajari di dalam bidang elektronika adalah mengukur kekuatan dari medan listrik tentunya di dalam sebuah konduktor, contohnya kabel dan kapasitor yang akan kami bahas selanjutnya. Rumus matematika medan listrik dapat diturunkan melalui hukum Coulomb, yaitu F, yaitu gaya Coulombnya dengan satuan Newton, kemudian sama dengan K, yaitu K ini adalah konstanta gaya Coulomb dengan besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian K tersebut dikalikan dengan besarnya muatan pada dua buah benda, yaitu disimbolkan dengan Q1 dan Q2, yang dibagi dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke energi dan potensial. Energi potensial listrik atau yang bisa kita sebut juga dengan potensial elektrostatika adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb yang terletak pada benda-benda yang berdekatan. Nah, energi potensial listrik ini diukur dalam satuan Joule. Nah, kemudian dapat juga digunakan satuan elektron volt, contohnya. Nah, satu elektron volt ini setara dengan 1,602 kali 10 pangkat 19 Joule. Kemudian kita masuk ke konduktor dan dielektrik. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor ini contohnya seperti bahan logam. Nah, atom-atom dari logam contohnya tersusun dalam berdekatan satu sama lain. Karena elektron tersusun lebih banyak, maka tingkat energi yang tersedia karena ada gaya interasi atom-atom yang berdekatan. Nah, elektron yang mempunyai energi yang lebih tinggi tersebut disebut elektron valensi dan berada di pita valensi. Nah, di sini ada disimbolkan pada tabelnya seperti ini. Jika pita valensi bersatu dengan pita konduksi, maka
maka akan terjadi penghantaran energi kinetik yang diberikan elektron valensi oleh medan luar. Nah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya aliran elektron. Nah, pada konduktor dapat kita lihat di tabel atau gambar berikut ini, elektron valensi dengan pita konduksi ini itu terletak berdekatan dan tidak adanya energi gap di antara mereka. Karena tidak adanya energi gap ini, maka elektron dapat dengan mudah mengalir. Nah, dengan hambatan yang minimal, dengan hambatan yang sangat kecil, maka benda yang seperti ini dapat kita sebut dengan sebuah benda konduktor. Nah, selanjutnya adalah dielektrik. Dielektrik ini dapat disebut juga dengan isolator. Adalah bahan yang kebalikan dengan konduktor, yaitu bahan dielektrik ini tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita lihat di tabel sebelumnya, bahwa bahan isolator ini pertama atomnya itu tidak terletak berdekatan, jadi atomnya terletak berjauhan, sehingga cukup menyulitkan terjadi aliran elektron. Dan elektron valensi dengan pita konduksi ini letaknya jauh, sehingga terjadi energi gap yang cukup besar, sehingga dapat menyebabkan hambatan listrik yang sangat besar, sehingga menyulitkan aliran elektron. Nah, karena elektron ini sangat sulit atau bahkan tidak bisa mengalir sama sekali, maka bahan ini disebut dengan dielektrik atau isolator. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang kapasitansi. Kapasitansi ini adalah sifat penghantar listrik atau rangkaian penghantar yang diukur dengan jumlah muatan listrik terpisah. Contohnya sudah dijelaskan tadi, yaitu muatan yang satu positif, yang satunya lagi negatif, yang disimpan di dalamnya persatuan perubahan potensial listrik. Kapasitansi atau disimbolkan dengan C adalah perbandingan antara muatan listrik Q pada salah satu konduktor dengan beda potensial V di antara konduktornya. Atau rumusnya dapat ditulis dengan C sama dengan Q per V. Satuan dari muatan listrik adalah Coulomb dan satuan beda potensialnya adalah Volt. Sehingga satuan kapasitansi dapat dinamakan dengan farad, dilambangkan dengan F, atau yang setara juga dengan Coulomb per Volt. Nah, satuan farad ini yang nanti akan digunakan untuk menghitung nilai dari kapasitansi dari sebuah kapasitor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Daniel atas penjelasannya. Jadi, topik-topik yang dijelaskan oleh Daniel adalah beberapa topik-topik yang kami rasa perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke penurunan rumus energi dalam kapasitor paralel. Oke, jadi kita tidak akan membahas terlalu detail ya tentang teori medan, tapi kita akan berfokus pada penggunaan integral IPA 2 dalam proses penurunan rumus ini. Sebelum kita masuk ke sana, saya juga ingin menjelaskan beberapa rumus dasar terlebih dahulu. Jadi, seperti yang saya tampilkan di slide saya berikut. Jadi, kapasitansi dari sebuah kapasitor paralel dengan dua plat berluas permukaan S dipisahkan oleh jarak D, itu diekspresikan dalam rumus C sama dengan E0 dikali S per D. Jadi, C itu adalah kapasitansinya. E0 itu adalah si permisivitas medan listrik dikalikan dengan S atau si luas permukaan dibagi D atau jarak antara plat paralel tersebut. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya ya. Jadi kita punya dua buah plat ya. Plat paralel di berikut. Jadi plat ini dia pasti memiliki sebuah luas permukaan ya, dan mereka terpisahkan oleh sebuah jarak. Dan di antara jarak tersebut terdapat bahan dielektrik dengan permisivitas tertentu. Oke, sehingga kita mendapatkan rumus sebagai berikut ya, rumus dasarnya.
Kemudian tegangan. Tegangan itu didefinisikan sebagai energi persatuan muatan dan diekspresikan sebagai V sama dengan E per Q. E itu adalah energinya atau intensitas dari si medan magnetnya. Kemudian Q itu adalah si muatannya, berapa kolom. Nah, dari sini kita juga bisa menggunakan rumus yang lebih dasar ya, yaitu rumus usaha. Di energi itu kan sama dengan usaha. Dan kita bisa menggunakan rumus F dikali D. F itu adalah gaya, dan D itu adalah jarak atau perpindahan. Sehingga kita bisa anggap bahwa tegangan itu sama dengan F dikali D dibagi Q. Kemudian hukum Coulomb itu menyatakan bahwa intensitas medan listrik atau energi medan listrik itu merupakan gaya listrik per satuan muatan dan diekspresikan sebagai berikut. Jadi E itu sama dengan F per Q ya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumus yang baru lagi ya. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, kita balik. Di Q sama dengan F per E. Kita bisa mensubstitusikan Q yang berada di dalam persamaan tegangan ini. Sehingga V sama dengan F dikali D per F per E. F ini kita coret, kemudian kita dapati D per 1 per E, kita naikkan E-nya, sehingga V itu sama dengan E dikali D. Dan itu adalah rumus dasar untuk tegangan yang akan kita gunakan. Intensitas medan listrik atau E itu juga dapat diperoleh apabila kita mengetahui densitas muatan ya. Jadi densitas itu adalah kepadatan, seberapa banyak muatan yang dimiliki sebuah medan magnet. Itu kita menggunakan simbol ρ. Dan kita akan menggunakan persamaan yang didapatkan dari teorema divergensi. Kita akan kita jelaskan secara detail, tapi persamaannya itu adalah E sama dengan ρ per E kecil. Dengan E kecil itu sebagai permisivitasnya. Selanjutnya, untuk menghitung usaha atau energi dalam si kapasitor paralel ini, kita harus melakukan sedikit abstraksi ya. Kita membayangkan kalau di dalam kapasitor ini terdapat begitu banyak muatan, dan muatan-muatan ini berada di posisi-posisi yang berbeda ya. Nah, muatan ini mereka mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Tentu saja untuk bergerak itu memerlukan energi ya, atau usaha. Nah, bagaimana kita menghitung energi dari semua muatan tersebut di dalam medan tersebut? Nah, kita akan menggunakan sebuah rumus umum. Jadi, ini yang saya lingkari di sini adalah rumus umum untuk mencari energi dari muatan-muatan di dalam sebuah medan. Jadi, usaha itu sama dengan setengah dikali Q1 dikali V1 ditambah Q2 V2 ditambah Q3 V3 dan seterusnya. Jadi ini tergantung dari ada berapa muatan yang terdapat di dalam medan tersebut ya. Jadi ini adalah sebuah rumus yang kami dapatkan dari buku Engineering Electromagnets edisi 8 oleh William Hyde dan Bach. Kita tidak akan membahas lebih lanjut sekali lagi, jadi saya meminta maaf apabila penjelasan saya kurang detail. Tapi untuk menghitung energi tersebut, maka kita gunakan rumus umum sebagai berikut. Dan dari sinilah kita bisa melanjutkan ke persamaan Maxwell yang pertama ya. Jadi untuk memperoleh energi tersimpan di dalam sebuah daerah dengan distribusi muatan yang kontinu, kita dapat menggunakan persamaan Maxwell yang pertama. Jadi maksud dari distribusi muatan kontinu itu adalah si muatan-muatan yang ada di dalam medan magnet tersebut, medan listrik tersebut, dia memiliki distribusi yang merata ya. Jadi kalau di realita itu mungkin posisi dari setiap muatan bisa acak. Tapi supaya kita bisa melakukan perhitungan dengan lebih sederhana, dengan lebih mudah, ya kita harus berasumsi bahwa muatan tersebut terdistribusi secara kontinu. Jadi terprediksi gitu ya. Nah, rumus Maxwell yang pertama itu adalah usaha sama dengan setengah dari ρ V diintegralkan terhadap volumenya.
Dan rho V ini atau densitas muatan ini kita juga bisa dapatkan dari rumus teorema divergensi ya. Jadi densitas dari sebuah muatan itu adalah grad atau divergensi dari D besar. Nah, divergensi dari D besar itu artinya divergensi dari flux magnetnya. Jadi ketika kita menggunakan teorema divergensi dengan sebuah nilai flux magnet yang diketahui, kita bisa memperoleh si densitas muatannya ya. Nah, kita substitusikan, jadi rho-nya itu sama dengan grad dari si flux, sehingga rumusnya menjadi setengah dikalikan dengan grad D dikali tegangan, di mana mereka itu diintegralkan terhadap volume. Dari rumus ini kita bisa menurunkan lebih lanjut ya dengan teorema integral tertutup. Jadi integral tertutup ini simbolnya adalah integral dengan ada bulat di tengahnya. Dan kita tidak akan, sekali lagi, kita tidak membahas terlalu detail ya tentang topik ini. Dan rumusnya itu adalah usaha sama dengan setengah dikali integral tertutup S dari V dikali dengan fluxnya. Jadi ini diintegralkan terhadap permukaannya. Kemudian hasil tersebut dikurangi dengan setengah dikalikan dengan D dikali grad dari si tegangannya. Kemudian hasil tersebut diintegralkan dengan si volume. Nah, ini kita bisa substitusikan ya. Si grad V ini kita bisa substitusikan dengan rumus ini. Jadi E sama dengan minus dari grad V. Dan itu akan memberikan persamaan sebagai berikut. Jadi usaha dalam kapasitor itu adalah setengah dikali integral volume dari si flux dengan intensitas medan magnetnya. Nah, flux itu rumus lainnya juga adalah intensitas medan magnet dikalikan dengan permisivitas medan magnetnya. Sehingga kita memperoleh rumus setengah dikali integral volume dari permisivitas atau E kecil dikalikan dengan E besar kuadrat. Jadi terhadap integral volume ya. Jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan bahwa dua dimensi dalam integral lipat 2 itu tidak harus selalu artinya panjang kali lebar ya. Itu bisa berupa dua variabel ya. Jadi kalau volume itu kan dia terdiri dari luas dan tinggi ya. Jadi seperti sebuah tabung, dia memiliki luas permukaan, dan dia juga memiliki tinggi, maka kita bisa cari si volumenya. Nah, dari sinilah kita bisa menggunakan rumus integral lipat 2. Kita ganti si volumenya itu, si integral vol, terus ini ada dV, kita ganti menjadi dz ds. Jadi Z itu adalah ketinggian dari si medannya, dan S itu adalah luas permukaan dari plat yang kita gunakan. Jadi kita bisa melihat, kita bisa membayangkan medan magnet yang terbentuk yaitu seperti sebuah balok gitu ya, balok. Jadi D-nya itu adalah tingginya, kemudian S-nya itu adalah luas permukaan dari si platnya. Nah, rumus dari E kecil dikali E besar kuadrat ini kita bisa ganti menjadi rumus sebagai yang saya lingkari ini ya. Jadi E kecil dikali rho kuadrat per E kuadrat. Jadi ini didapatkan dari rumus intensitas medan listrik tadi ya. Jadi intensitas E itu sama dengan rho per E kecil. Karena kuadrat, ya dua-duanya kuadrat. Untuk dz-nya ini ya jaraknya ya, jarak dari si medannya atau ketinggian dari si bentuk balok tadi dari 0 sampai D. Kemudian untuk S-nya itu adalah untuk setiap luas permukaannya dari 0 sampai luas permukaan yang kita miliki. Jadi ketika kita memasukkan kedua jarak dan luas permukaan ini, maka kita dapati rumus setengah dikali E kecil dikali rho kuadrat per E dikalikan dengan luas permukaan dan jaraknya. Nah, kita susun kembali rumus ini.
Dan kita dapati sebuah bentuk yang cukup sederhana ya, jadi setengah dikalikan dengan E kecil dikali S per D, kemudian ini dikalikan dengan rho kuadrat D kuadrat per E kecil kuadrat. Nah, ini adalah bentuk yang kita kenal ya. Jadi kalau kita kembali ke beberapa slide sebelumnya, kita tahu kalau E kecil dikali S per D itu adalah rumus dari ini ya, dari kapasitansi ya. Sedangkan rumus rho dikali D per E kecil itu adalah rumus dari tegangan. Nah, kita ganti E-nya menjadi bentuk lain ya. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan persamaan ini lebih lanjut. Dan W atau usaha itu menjadi setengah dikali C dikali V kuadrat. Dan dari sanalah kita mendapatkan rumus umum yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu usaha sama dengan setengah dikali C dikali V kuadrat. Ini juga bisa kita substitusikan dengan si muatannya ya. Jadi bisa setengah dikali Q kali V, atau setengah dikali Q kuadrat per C. Dan itulah salah satu kegunaan integral lipat 2 dalam penurunan rumus ini. Kita bisa melihat kalau ini adalah sesuatu yang sangat abstrak dan memerlukan banyak penjelasan terlebih dahulu. Integral lipat 2-nya walaupun hanya digunakan sekali di satu baris ini, kita bisa melihat kalau kita tidak memahami bahwa volume itu terdiri dari dua komponen, dan kita tidak bisa membayangkan kalau untuk membangun sebuah bentuk medan itu kita memerlukan sebuah jarak dan luas ya. Kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah memperoleh rumus sederhana seperti ini. Perhitungan akan menjadi sangat susah. Karena kan kita tidak tahu volume dari si medannya ya. Nah, jadi integral lipat 2 dalam kasus ini adalah salah satu bagian yang walaupun hanya satu bagian, itu menjadi fundamentalnya ya. Nah, jadi ini menjadi dasar dari rumus ini, sehingga kita mendapatkan bentuk yang sederhana. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kita sampaikan hari ini adalah integral lipat 2 itu adalah sebuah cara untuk melakukan integrasi pada sebuah area dengan dua dimensi. Dua dimensi ini tidak selalu berarti panjang kali lebar ya, tapi lebih tepatnya dua variabel. Jadi ini kita bisa terapkan dalam salah satu contoh konsep yang kompleks ya, itu adalah dalam medan magnet ya. Selanjutnya ini seperti yang dijelaskan oleh Vincent Jonathan, yaitu urutan integrasi yang dilakukan tidak mempengaruhi hasil perhitungan, tapi ini dengan satu syarat. Kita harus mempertimbangkan batas integrasinya dengan benar ya dan sesuai. Jadi ini kesimpulan kedua ini kami dapat dengan melakukan perhitungan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali pada slide Vincent Jonathan, nah ini kalau kita memiliki batas yang jelas ya, kemudian di sini ada dy dx, sebenarnya kita boleh ganti menjadi dx dy ya. Si batasnya juga dari dalam menjadi luar gitu. Tapi ada dalam beberapa kasus kita harus menerapkan fungsi ya, batasnya itu berupa fungsi. Nah itu juga harus kita perhatikan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nilai yang bulat gitu ya, bukan dalam fungsi atau persamaan. Jadi walaupun dia bisa dibalik-balik urutan integrasinya, kita juga harus memperhatikan batas integrasinya. Selanjutnya, jadi ini adalah penjelasan lebih lanjut dari kesimpulan pertama ya. Jadi kita bisa melakukan integrasi pada dua variabel. Nah, salah satu contohnya itu yang paling umum adalah menghitung luas. Di variabel luas itu adalah panjang kali lebar, kemudian dan volumenya itu ya luas dikali dengan sebuah jarak atau tingginya. Jadi demikian presentasi kami tentang integral lipat 2 serta penggunaannya dalam menghitung energi total dalam sebuah kapasitor. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini.
Terima kasih.